Yang hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk membincangkan satu tema yang insya Allah tema yang luar biasa. Kenapa? Karena ini mungkin bagi ibu-ibu relate ya. Karena tantangan zaman hari ini anak-anak kita ya lebih bersahabat dengan gadget ya, daripada orang tuanya. Ya. Nah, apakah benar demikian? Nanti insya Allah kita akan bahas. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita juga dibersamai oleh guru kita Ustadz Nopriyadi Hermani PhD. Beliau pakar parenting ya juga ada banyak karya yang ditulis oleh beliau yaitu The Model ya, ada The Model Smart Parents ya, terus kemudian The Model Couple ya dan yang lainnya masih banyak dan hari ini pun insya Allah masih progres menulis gitu ya. Nah, siang ini kita akan bahas satu tema yang ini relate di kehidupan kita di rumah ya sebagai seorang ibu ataukah itu ibu muda ya yang mana punya anak kecil ya Gen Alpha ya yang seringkali kadangkala ya justru dia itu fokus atau kemudian taat banget sama gadget ya bila dibanding dengan orang tuanya ya. Nah, apakah benar demikian? Ya, nanti kita cek ya satu persatu ya. Kita kira-kira relate nggak itu ya yang terjadi hari ini gitu. Nah, gambar video yang belum ada. Oke. Ya, mohon maaf kesalahan teknis ya. Kita lanjut ya pada kesempatan siang hari ini ya membahas sesuatu yang kemudian relate di kehidupan di rumah di mana seringkali gadget mengalahkan peran para orang tua gitu ya. Nah, bahkan kadang ini menjadi solusi orang tua agar anak itu nggak nangis, agar anak kemudian nggak rewel, udah dikasih gadget gitu ya. Nah, benarkah solusi demikian? Ya, yang mana mungkin bisa jadi inilah yang menyebabkan eh, tema pada kesempatan siang hari ini kita eh, munculkan ya, kita bahas ya, yaitu anak lebih dekat ke HP daripada orang tuanya. Kira-kira salah siapa? Ya. Kalau orang tua harapannya ya salah HP-nya gitu ya. Kan gitu. Kalau orang tua nggak mau disalahkan ya. Tapi kita coba nanti eh, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru kita sehingga sebenarnya yang salah siapa sih ya. Dan apa yang perlu kita perbaiki ya. Nah, sudah membersamai kita Ustadz Nopriyadi Hermani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Ustaz Hono? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya berkat doa jenengan juga insya Allah. Baik, Masya Allah Ustadz. Pada kesempatan siang hari ini kita membahas satu tema yaitu anak lebih dekat ke HP daripada orang tuanya. Nah, ini kira-kira salah siapa ya? Nah, mungkin sebelum mengarah ke materi, mungkin disapa dulu Ustadz. Monggo silakan ke para jamaah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali. Ini sudah yang keberapa kali nih Ustaz Ono? Saya berjumpa Hmm. dengan sahabat apa nih nyebutnya sering lupa. Bincang-bincang bareng sekali. Oh, sahabat Ya, B3 ya. B3. Bincang itu. Bincang Jangan bareng. jangan dikurangi satu ya, itu bahaya. Sahabat B3. Kita insya Allah nih berbincang tentang anak-anak kita, ya, generasi di masa depan. Dan mudah-mudahan perbincangan pada hari ini nanti akan apa namanya banyak manfaatnya ya, untuk melahirkan anak-anak yang soleh-solehah dan juga Amin. membuat kita sebagai orang tua itu semakin paham arti bertanggung jawab di zaman digital pada hari ini. Nah, mungkin enaknya kita model tanya jawab ya satu Hono ya. Ya, siap, Ustaz. Ngobrol santai aja karena ini Hmm, insya Allah juga jam-jam santai kayaknya. Jam-jam istirahat ini. ya. Oke. Baik, eh, kita bahas kaitannya dengan gadget, Ustaz. Ya, anak Hmm, dan juga gadget. Ya. Kalau menurut jenengan, jadi fenomena anak lebih dekat ke HP ini dengan era hari ini ya, digitalisasi dan lain sebagainya macam ya, bahkan hmm, bayi lahir itu mungkin bisa jadi langsung hmm, ketemu dengan gadget gitu ya. Nah, ini hmm. apakah masih dianggap wajar atau darurat? Nek menurut jenengan gitu ya. Ya. Jadi Boleh kalau silakan. saya sering menyampaikan ya di acara-acara parenting, di masjid, ya, di radio, dan di berbagai tempat, di sekolah misalnya juga, ini terkait gadget ini memang bukan saya mungkin yang mengatakan darurat, tapi Mhm. banyak negara-negara maju, kepala negaranya itu sudah mengatakan ini masalah yang darurat. Jadi Mhm. sebagai contoh, ya, bulan pemicunya nih, ya, bulan Desember tahun 2025, itu Perdana Menteri Australia itu mengumumkan ke halayak tentang larangan aturan baru, ya, pemberlakuan aturan baru di Australia terkait larangan anak-anak usia di bawah 16 tahun tidak salah itu memiliki akun media sosial. Dan larangan ini bukan ditujukan hanya pada orang tua dan anak, artinya mereka tidak ada konsekuensi. Tetapi larangan ini lebih ditekankan justru kepada perusahaan-perusahaan aplikasi digital. Jadi mereka terancam dengan denda yang sangat besar kalau seandainya ada apa namanya anak di bawah 16 tahun itu memiliki akun media sosial. Dan kalau dilihat videonya, wah, video orasinya ya, itu Perdana Menteri Australia, sama namanya Anthony Albanese ya. Ini terlihat heroik sekali dia. Jadi dia mengatakan bahwa pemberlakuan undang-undang ini adalah momentum di mana anak-anak itu kembali kepada orang tuanya, kembali ke rumah. Anak-anak bisa bermain di luar sana. Dan dengan kata lain, anak-anak itu menjadi anak-anak yang sebagaimana mestinya. Yang tadinya mereka mungkin diasuh oleh siapa namanya? Perangkat Gadget. digital, nah, dikembalikan diasuh oleh orang tuanya. Ini perdana Australia, ya. Lalu kemudian setelah itu kita wah banyak tidak hanya Australia, tapi juga negara-negara yang lain itu mulai memberlakukan hal yang sama. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ini bukan masalah yang kecil, ya. Jadi ini masalah yang bisa dikatakan darurat. Kalau tidak salah, Spanyol tidak salah itu. Indonesia pun juga sedang memberlakukan kan bulan lalu kalau tidak salah itu, ya kan? Apa namanya pemberlakuan tentang larangan memiliki akun media sosial. Cuma masalahnya kalau di Indonesia tuh
apa namanya, gimana anunya realisasi dari aturan itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi Oke, ini menunjukkan ya sebuah sinyal bahwa ini darurat gitu. kalau tadi Ustaz, jenengan sampaikan kalau di Indonesia mungkin dibatasi ya secara penggunaan gadget misalnya. Mm-mm. Bahkan bisa jadi di manage bahwa usia gadget itu yang kemudian eh, boleh mengkonsumsinya adalah 18 plus gitu ya. Misalnya seperti itu. Mm. Mm-mm. Nah, kira-kira ada efek baik positif atau negatif ya yang kemudian berdampak justru malah katakanlah misalnya ketika itu diberlakukan, maka Mm. bagaimana dengan pembelajaran mereka yang mana juga Mm-mm. notabene menggunakan alat-alat digital gitu ya, Mm-mm. kan gitu. Semacam kayak dulu ketika COVID itu kan juga pakai Zoom ya. Mm-mm. Terus ini katanya rencana ini ya mau di digitalisasi ya, atau nggak jadi Mm. saya. Eh, Iya. jadi pembelajarannya online ya, Mm. tapi ngambil MBG-nya Offline offline. itu ya. Harapannya bisa menghemat energi gitu ya, energi dalam arti bensin segala macam ya. Tapi ngambil Mm. MBG-nya offline ya. Ya, Oh. ngambil. Ya, itu Nah, terkait penghematan BBM ya. Perang penghematan Iran, BBM ya. Ya. Amerika, Selat Hormuz itu ditutup. Akhirnya Hmm. dunia itu kecekek ya. 20% dari BBM itu tidak bisa lewat Selat Hormuz. Itu berarti kan negara di dunia itu mengalami krisis bahan Oke. bakar. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Lalu wacananya adalah apa? Penghematan BBM. Mhm. Nah, cuma tadi Oke. Ya. BBM-nya cara menghematnya dengan kuliah online mungkin ya. Tapi kalau MBG-nya disuruh offline. Jadi memang MBG ini harga mati sepertinya ya. Karena sudah dibangun, Ustaz. Iya. Dapur-dapurnya. Jadi Hmm. ya belum balik modal. Gini, Ustaz, kaitannya dengan tadi ya. Coba saya ingin bertanya ke audiens dulu. Ya, kira-kira Hmm. setuju nggak kalau misalnya gadget ya diberlakukan peraturan di Indonesia bahwa yang punya gadget dan yang menggunakannya adalah 18 plus misalnya. Jadi memang orang-orang yang sudah tahu mana baik mana buruk. Ya, kira-kira setuju nggak teman-teman? Ini yang mungkin yang punya bimbel-bimbel online mungkin nggak setuju. Itu pembatasan bukan gadget sih. Oh, apa namanya? Media sosial. Media sosial. Oh, Media lebih spesifik sosial. lagi media sosial. Iya. Jadi bukan gadget tapi media sosial. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya. Di Vira ya. Setuju ya. Setuju sekali. Setuju. Ya. Ini rata-rata setuju ya. Ada yang Iya. tidak setuju mungkin? Oke. Ternyata rata-rata setuju Tat. Untuk Hmm. media sosial dibatasi. Nah, pertanyaannya ya, kira-kira ketika dibatasi itu apakah berefek atau tidak? Hmm. Kan itu. Nah, Iya. kira-kira dengan kemudian diberlakukan aturan katakanlah tadi ya 18 plus harus media sosial. Ini kira-kira justru anak-anak semakin penasaran nggak ini statnya? Kok hanya 18 plus ini ya? Ada apa ini kan itu? Hmm. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Ustadz Nopriyadi Hermani? Monggo silakan. Sebenarnya kalau usianya itu bukan 18 plus ya, 16. Jadi masing-masing 16. negara Ya. beda-beda. Jadi kalau kita tuh banyak negara-negara kayak Austria misalnya itu usia Mhm. 14 tahun. Kemudian kalau Indonesia itu 16 tahun ke bawah yang dilarang. Kalau Portugis ya wajib izin tuh kalau usia 13 sampai 16 tahun. Mhm. Prancis juga sudah itu di bawah 15 tahun. Gitu. Denmark masih proposal ya, Denmark, Norwegia itu masih proposal. Malaysia itu usia-usia memang di bawah 16 tahun.
Jadi memang ini menjawab pertanyaan pertama tadi, memang ini darurat sebenarnya. Negara-negara itu sudah mulai Darurat. perhatian. Tapi kemudian kalau orang tua nih setuju semua karena ibunda itu di ban, dilarang, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah orang tuanya juga siap nih, Nah, itu. ya kan? Kadang gadget Ket- justru menjadi solusi, Ustaz. Media sosial Ya, menjadi solusi agar anak betul, tadi nggak rewel, nggak nangis, orang betul. tuanya baru sibuk segala macam. Nah, udah kasih HP, diam sendiri, kan gitu. Mm-mm. Nah, Jadi kan orang tua kan yang kecanduan gadget kan tidak cuma anak-anak, orang kan tua orang juga tua ya juga kan. Persoalannya game. kan di situ. Lalu kalau anaknya itu kemudian dilarang menggunakan gadget, berarti si anak ini kan selama ini ada gadget yang itu memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi keinginan mereka. Walaupun kebutuhan keinginan itu muncul dari kecanduan yang dibuat oleh gadget itu. Sekarang ketika anaknya itu dalam tanda petik ya, dalam tanda petik sekali lagi, dalam tanda petik sakau. Kira-kira orang tua siapkah untuk menjadi orang tua yang melepas gadgetnya ketika anak itu membutuhkan perhatian, ya kan? Ya. Siapkah orang tua itu menjadi mainan bagi anak-anaknya? Mainan terbaik itu adalah tubuh anak itu. Seorang bapak siap enggak main silat-silatan, ya? Bunda juga main main apa? Masak-masakan, ya, dengan anak, ya, komunikasi yang intens dengan anak, ya. M- Anak melepas gadget di rumah misalnya itu berarti orang tua juga melepas gadgetnya. Nah, kalau tidak, si anak ini nanti akan kehilangan tadi, kehilangan banyak hal dia, kehilangan tempat untuk refreshing dalam tanda petik ya, kehilangan apa namanya perhatian karena mau nggak mau gadget itu juga mungkin bagi sebagian aplikasi itu memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak, kan? Jadi si anak pasti akan kebingungan dia ketika tiba-tiba misalkan mereka tidak punya yang namanya gadget. Nah, itu kira-kira ya. Mhm. Jadi kembali lagi Artinya kepada kita sebagai kalau orang tua siap nggak? dikembalikan ke masing-masing orang tua, Ustaz, ini bukan Hmm, masalah anak dan gadgetnya. Oh, hmm, gadget itu benda mati kan itu loh. Nah, hmm, pertanyaannya bagaimana pola asuh orang tua? Dia siap tidak gitu ya? hmm, Kembalikan kepada kita sendiri. Siap nggak kan itu loh? hmm, Menggantikan hmm, tadi gadget ya sebagaimana mungkin seperti zaman dulu ya, di mana hmm. orang tua ya ya apa mainan-mainan sama anak ya. Hmm. Tapi itu Nah, lebih menarik sepertinya ya. Ustaz, ya. Cuman betul. kadang gini, hari ini kan kita dibenturkan dengan ekonomi, Ustaz. Hmm, Ekonomi yang serba kesulitan sehingga tidak hmm, hanya kemudian bapak-bapak yang kerja, tapi ibu-ibu yang hmm, bekerja untuk membantu masalah hmm, kaitannya dengan ekonomi ini. Nah, korbannya apa? Anak, gitu. hmm, Jadi ya memang kalau dirunut memang sistemik ya, hmm, problem kita hari ini itu ya. Nah, cuman tadi Zat, andai ya, andai si anak ini kemudian terus menerus ya, eh, hmm, kondisi dibiarkan dengan gadgetnya karena hmm, mungkin bapak ibunya kerja ya, terus sibuk serba sibuk sehingga dia ya cuma adanya cuma gadget gitu. hmm, Kira-kira ya ada dampak ya atau apa dampak jangka panjangnya? Ya, jangka panjangnya atau kemudian adakah efek buruk terhadap si hmm. anak tersebut? Kalau menggunakan atau kalau tidak? Gimana saat Kalau apa? Kalau menggunakan atau kalau tidak? menggunakan tadi gadget secara terus-menerus ya dibiarkan oleh orang tua cuek Hmm. gitu seperti itu. Wah, itu udah jelas sekali, ya. Banyak sekali penelitian yang menjelaskan ya terkait dampak gadget. Bukankah eh, kita sering mendengar peristiwa anak-anak yang melakukan kekerasan bahkan kepada Hmm, orang tuanya? ya. Di bulan Desember, nggak salah, kan ada seorang anak yang dia itu tidur bersama bundanya, tidur bersama kakaknya, kemudian dia terbangun,
terbangun dia lihat bundanya, muncul rasa marahnya, memuncak marahnya, pergi dia ke dapur, ambil pisau, mendekati bundanya, lepas bajunya, kemudian bundanya ditikam berkali-kali, sampai 20 kali lebih kan. Lalu kemudian bundanya eh, ceritanya meninggal gitu. Kenapa anak itu marah? Karena salah satunya menurut keterangan polisi itu karena karena si bunda itu menguninstall aplikasi digital yang disukai oleh si anak ini. Lalu si anak ini pun juga dia ini apa namanya eh, dilihat oleh polisi itu dia menggunakan dua aplikasi. Dua aplikasi. Yang pertama itu Roblox ya, games Murder Mystery ya. Pada sesi Murder Mystery itu games ceritanya adalah si anak pengguna itu bermain peran sebagai pembunuh, bermain peran sebagai korban, bermain peran sebagai detektif. Jadi kalau anak-anak pegang gadget itu di awal, anak sudah belajar itu memainkan peran. Coba bayangkan sebagai pembunuh, ya kan? Jadi dia tahu logika jadi pembunuh itu seperti apa. Nah, tugas dia di perangkat digital adalah menghilangkan karakter. Lalu kemudian ketika dia nggak suka dengan bundanya, bundanya tidak ada di gadget kan, tapi di dunia nyata. Nah, si anak juga menurut polisi tadi dia nonton ya, apa namanya anime anime Conan Detector, eh, Conan Detektif Conan ya. Detektif Conan, ya. Nah, Detektif Conan itu pas tentang apa namanya cerita tentang pembunuhan menggunakan pisau dan bagaimana membunuh tidak ketahuan dan Hmm. membunuh di tempat-tempat yang sensitif. Dipraktekkan sama si anak. Di Roblox dia bermain peran, cara membunuh. Di Conan Detektif itu dia tahu membunuh pakai pisau dan tidak ketahuan. Maka si anak ketika mendekati bunda kan dia lepas bajunya tuh. Kemudian dia tikam bundanya. Karena melepas bajunya, bayangannya itu dia tidak ketahuan. Gitu. Nah ini salah satu dampak. Dan memang ada penelitian ya. Penelitian ini sampelnya ada seratusan ribu. Anak-anak yang sebelum usia 13 tahun menggunakan gadget, ketika mereka usia 18-24 tahun, itu mereka diteliti. Dari 100.000 responden, ini dari berbagai negara, puluhan negara, itu dilihat kecenderungan anak-anak yang memiliki gadget sebelum 13 tahun itu apa? Pertama, ternyata anak-anak yang memiliki gadget sebelum 13 tahun itu punya kecenderungan lebih banyak terlintas bunuh diri dalam Hmm. benak dia dibandingkan anak yang tidak. Anak-anak yang memegang gadget sebelum usia 13 tahun, itu dia bersikap agresif. Nah, sama seperti tadi kan, bersikap agresif, menyerang. Anak-anak yang usia 13 tahun, sebelum 13 tahun memiliki gadget, itu banyak juga yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, minderan. Dan ini, anak-anak yang memiliki gadget sebelum 13 tahun, itu cenderung ketika dia udah agak besar, itu dia seperti apa? eh, Terlepas dari realitas. Tidak. Ini masalah kejiwaan, terlepas dari realitas. Jadi susah memisahkan antara dunia nyata dengan dunia tidak nyata. Jadi kasus si anak tadi yang bunuh bundanya tadi, kalau kita lihat, itu bukan di anaknya itu jahat, bukan dia jadi penjahat. Memang susunan sarafnya memang begitu. Sehingga ketika dia menghabisi bundanya, bagi dia itu mungkin nggak ada bedanya menghabisi bundanya dengan menghabisi karakter yang ada di depan gadget. Toh mungkin dalam pikirannya nanti akan kembali kan. Ya, pikirannya bakal kembali, tapi udah terlanjur. Maka si anak itu ketika tahu bundanya itu telah mati, itu nggak bisa kembali, anak itu menangis, menyesal sekali dia. Jadi seperti terlepas dari dunia nyata. Nah ini salah satu penelitian. Jadi kalau kita lihat anak kita itu pegang gadget, ayah bunda mesti menyadari ya kita itu jahat sekali. Kita bisa menjadi orang tua yang jahat ketika si anak itu kita biarkan memiliki gadget di usia dini. Kenapa? Karena dampaknya banyak, dampak buruknya. Ya. Mau penelitian apa lagi nih? Ya. Salah satu penelitian yang lain.
Ini dilakukan Harvard kalau tidak salah itu. Ini meneliti tentang apa namanya perubahan psikologi populasi manusia sebelum COVID, saat dan setelah COVID. Nah, Harvard itu punya data, dia punya data sebelum, saat dan setelah COVID tentang kualitas psikologis manusia. Mhm. Nah, nanti Bunda sekalian bisa lihat ya, kata kunci adalah ocean. Jadi ocean itu bagi orang dewasa sebenarnya ocean itu relatif stabil. Ketika udah stabil, eh, apa istilahnya bisa dicek ya Bunda sekalian ya terkait ocean ini. O itu openness to experience. C-nya itu consciousness. Openness itu keterbukaan, rasa ingin tahu, inovasi, kreativitas, gitu ya. Consciousness itu disiplin, tanggung jawab, ya, keteraturan dalam hidup. E-nya itu extraversion, itu energi, energi sosial, suka interaksi. E-nya itu adalah A-nya itu adalah agreeableness, ramah, kooperatif, empatif. N itu neuroticism, itu kecemasan, mudah stres, ya, emosi negatif. Nah, dari ocean itu, setelah orang apa namanya di masa setelah COVID, kan perilaku manusia kan berubah tuh. Dia lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital kan. Nah, maka setelah diteliti ternyata O itu turun, C itu turun, E itu turun, A itu turun, kemudian N yang naik, kecemasan yang naik, yang lainnya turun. Coba rasa ingin tahu, kreativitas, tanggung jawab, interaksi sosial, kooperatif, empatik, ramah, itu semua turun. Yang naik itu kecemasan. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua itu paham ya ilmunya terkait masalah gadget ini, maka niscaya orang tua itu akan merasa bersalah kalau memberikan gadget atau membiarkan anaknya memiliki gadget sebelum anak itu mampu bertanggung jawab di dalam menggunakan gadget. Mhm. Apalagi kalau orang tuanya sendiri sebenarnya dia tidak mampu mengendalikan diri ketika dia Mhm. pegang gadget. Dia saja yang sudah dewasa tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, apatah lagi anak-anak. Kan bukannya itu kita menjadi orang tua yang sangat tidak bertanggung jawab. Kalau Mhm. seandainya anak itu kita kasih alat yang itu justru menghancurkan diri dan masa depan mereka. Nah, itu kira-kira satu hal. Masya Allah ya. Jadi efeknya itu juga berdampak ke orang lain ya. Seperti tadi anak yang membunuh orang tuanya. Itu kan ngeri Hmm, sekali ya karena gara-gara ya, gadget gitu lah. Artinya iya. orang tua memang harus memandu atau kemudian menjelaskan ketika nonton ya itu Hmm, ini yang yang tontonnya itu apa sih ya dan memilihkan tontonan-tontonan yang baik bagi anak gitu ya. Nah ini Ustaz, kaitannya dengan mungkin ini efek tadi kalau dijelaskan ada efek psikologisnya. hmm, hmm, Nah kalau Ustadz Nopri ini kan bertahun-tahun pendidikannya di Jepang ya. hmm, hmm. Itu S2 atau S3 itu ya? S3. S3-nya di Jepang ya. Hmm, hmm, Nah, kalau di Jepang sendiri itu kemungkinan mengalami apa yang dialami Indonesia hari ini sudah mungkin lebih awal ya karena hmm, secara teknologi dia lebih maju kan ya. Nah, hmm, dengar-dengar Ustaz, ya, itu di Jepang itu anak ketergantungan dengan gadget ya dan lain sebagainya sampai sampai dia kayak kalau sebutannya itu ada yang namanya hikikomori kalau kalau Ustadz hmm, Nobri tahu ya, di mana hmm, dia hmm, mengurung diri, eh, mau makan tinggal pesan, ya mau hmm, apa-apa tinggal online segala macam, ya bahkan dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada hmm, tahunan, level tahunan di hmm, kamar terus gitu ya. hmm, Nah ini apakah demikian di sana, Ustadz? Ya, apa atau itu hanya hanya sekedar informasi yang memang tidak sesuai fakta gitu? hmm. Ya, em, itu sebenarnya bukan bukan apa namanya bukan karena gadget ya.
Bukan karena gadget Jadi gitu. sebelum gadget pun juga udah banyak yang begitu. Oh, iya, iya. Jadi bukan dampak dari gadget. Introvert gitu ya. Ini fenomena sosial ya di Hmm. Jepang, ya, di mana orang itu menarik diri sepenuhnya dari masyarakat, mengurung diri di rumah, ya, dalam kamar, dalam waktu yang lama. Gitu. Hmm. Itu apa ya? Itu sudah biasanya sih menurut pemerintah Jepang itu dianggap sebagai hikikomori. Itu kalau dia mengurung diri itu lebih dari 6 bulan, gitu, Hmm. 6 bulan. Kenapa itu terjadi? Oh, itu banyak faktor mestinya kan, Hmm. banyak faktor. Ya. Bisa karena mungkin ada yang karena gagal dalam studi, ada yang mungkin kesulitan dalam mencari kerja, Hmm. ya. Lalu kemudian juga ada faktor dia punya rasa malu, ya, Hmm. takut dihakimi secara sosial oleh orang lain sehingga dia mengurung diri. Juga mungkin ijime, ya, perundungan, ya, Hmm. masalah bullying. Kan udah Bully. lama tuh sebelum masalah apa namanya eh, sebelum gadget. Itu sudah masalah yang umum terjadi di Jepang sebelum bicara gadget. Nah, saya tidak tahu setelah gadgetnya apakah lebih lebih parah atau tidak ya. Hmm. Mungkin saja lebih parah karena ketika mengurung diri itu ada tarikan dari gadget. Gitu. Jadi zaman Hmm. dulu zaman nggak ada gadget sudah terjadi tuh. Hmm. Ya, artinya bisa jadi lebih lama ya, Hmm, mengurung dirinya karena ya. sudah ada temennya ya. Kalau dulu kemarin-kemarin cuma mengurung diri saja, tapi ini ada tambahan gadget ya. Hmm. Oke, baik Ustaz. Gini, fenomena yang terjadi itu kan sebagaimana yang kita angkat pada tema kita siang hari ini, di mana kadangkala orang tua itu kalah dengan gadget ya. Mungkin orang tua manggil anak ya, Hmm. karena anak sibuk dengan gadgetnya akhirnya Hmm. dicuekin gitu. Nah, pertanyaannya ya, apa yang dicari oleh anak atau apa yang kemudian membuat anak ini tertarik sehingga mengalihkan perhatian orang tua ya. Kemudian Hmm. mengalihkan ke gadget gitulah. Ini Hmm. sebenarnya yang dicari anak itu apa sih ya? Mereka bisa nyaman di sana ya, dipanggil kemudian nggak cuek gitu ya, bahkan Hmm. nantinya senyum-senyum sendiri kan itu. Hmm. Nah, kalau kalau orang tua mungkin gini ya, bisa jadi ini adalah kebutuhan kerja gitu ya, Hmm. kaitannya dengan gadget, bisnis online atau yang lainnya. Tapi bagi anak ya, apa yang membuat menarik anak? Hmm. Jadi bisa jadi anak itu dia kan anak itu butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya hiburan. Mhm. Kalau dia tidak mendapatkan perhatian di rumah dengan baik, maka tentu si anak akan mencari aktivitas yang itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Nah, kalau zaman dulu misalnya jadi lebih banyak bergaul di luar rumah misalnya, ya kan? Minggat dari rumah. Tapi kalau sekarang kalau dia tidak mendapat perhatian yang banyak dari orang tua, maka dia carilah hiburan. Dan salah satu hiburan yang terdekat itu adalah gadget. Nah, tapi apakah orang tua yang perhatian anak itu juga tidak akan kecanduan gadget? Tidak juga. Kalau orang tua itu perhatian, anak bisa jadi tetap kecanduan gadget. Kenapa? Karena bukan anak yang mencari, tapi yang namanya giant tech, perusahaan raksasa, perusahaan kapitalis yang punya perangkat digital di cyberspace, itu sedang mencari orang-orang yang akan menjadi apa namanya pengguna. Dia mencari dalam petik korban orang-orang yang akan dibuat kecanduan. Lah kenapa aplikasi digital itu mencari orang agar dibuat kecanduan? Mungkin tidak dikatakan bahasa vulgarnya membuat kecanduan. Karena perangkat digital itu
itu tools ya bagi perusahaan untuk mendapatkan cuan. Mendapatkan cuan itu dengan cara ya, banyak penggunanya. Tidak hanya banyak pengguna, tetapi lamanya pengguna, attachment pengguna terhadap perangkat digital. Jadi semakin pengguna itu lama menggunakan perangkat digital, itu semakin banyak cuan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, di dalam aplikasi digital itu namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini yang berada di dalam perangkat digital itu dia bisa mengenali siapa penggunanya. Dia mengenali apa seleranya. Dia bisa menebak apa yang kira-kira membuat pengguna itu suka. Dan masing-masing pengguna itu beda-beda kesukaannya. Nah, aplikasi digital ini dia tahu persis ya untuk mengetahui mengetahui kesenangan masing-masing pengguna itu. Bahkan bisa jadi dia lebih tahu dibandingkan pengguna itu sendiri. Jadi dia bisa menebak pengguna ini ya siapa di sini misalnya ya si A misalnya. Ini dia potensi suka dengan apa? Maka dia tawarkanlah ya. Jadi misalnya kita nonton YouTube, wah tahu itu dia pengguna YouTube ini. No Priadi misalnya itu sukanya apa? Berdasarkan track recordnya. Terus nanti akan di berandanya akan dibombardir dengan tayangan-tayangan yang itu membuat kita suka. Atau dia juga bisa menebak kalau saya tidak pernah nonton sesuatu, maka dia akan dia coba nih dengan dugaan kuat ini pasti suka. Jadi kalau kita terus-menerus diumpan, dikasih umpan, maka kemudian pasti kita akan terus-menerus akan memakannya. Nah, begitu pun anak kita, ya kan? Anak yang sudah diperhatikan orang tuanya belum tentu bebas. Kenapa? Karena yang namanya aplikasi digital ini itu adalah aplikasi pintar yang tujuannya cuma satu. Gimana caranya anak kita itu menjadi pecandu? Itu bahasanya bahasa vulgar ya. Karena dari kecanduan itu akan menghasilkan cuan bagi perusahaan. Gitu. Jadi apa yang dicari anak kita butuh perhatian itu udah pasti. Anak kita butuh hiburan itu udah pasti. Yang mestinya tidak harus dengan gadget. Ya. Tapi karena itu tidak didapatkan, ya anak-anak juga nanti akan ditemukan oleh aplikasi digital untuk menjadi dan menjadi korban. Ini saya pakai bahasa yang lebih vulgar ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi waspadalah. Nah, kira-kira begitu. Oke, ditambah lagi gini, Ustaz. Ya, sekarang ada AI. Jadi Hmm. kadang anak itu ya yang sudah paham itu apa-apa AI, apa-apa AI kan Hmm. itu. Ya kalau ini untuk kebaikan gitu ya. Hmm. Kalau ini untuk keburukan ya itu kan efeknya juga juga apa ya istilahnya ya, Hmm. negatif juga gitu ya. Bahkan Hmm. kemarin sempat ngobrol ada temen yang mengatakan bahwa AI Hmm. hari ini dia bekerja di bidang kaitannya dengan apa teknologi gitu ya. Nah, Hmm. AI hari ini itu mungkin baru anak-anaknya AI. Ya. Hmm. Besok itu ada induknya AI. Ya. Hmm. Yang hari ini mungkin kita kalau searching misalnya bagaimana cara memasak atau kemudian membuat bakso ya, maka Hmm. kemudian tampilkan caranya. Hmm. Tapi katanya besok itu akan ada induknya yang mana Hmm. kita mau searching saja, ya Hmm. itu sudah diketahui kenapa Anda mau membuat bakso gitu ya. Hmm. Jadi sudah tahu keinginannya kenapa kok Anda mau membuat bakso itu dia tahu gitu. Hmm. Nah, ini kan Hmm. ngeri sekali kan ya. Hmm. Jadi semacam kayak apa ya? Tahu apa yang diingini orang gitu loh. Hmm. Ya sebagaimana tadi algoritmanya ketika kemudian kita suka masakan akan banyak di beranda kita Hmm. cara memasak segala macam gitu ya. Hmm. Ini kan ya membuat candu ya, membuat Hmm. candu kan. Bagaimana mungkin ketika kita memalingkan sementara tampilan itu yang kita sukai kan itu loh. Hmm. Kan itu. Nah, ini Zat, kaitannya dengan peran orang tua ya. Hmm. Jadi apakah ya ada ya kesalahan paling umum ya yang dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi anak eh, dan gadget.
Artinya Mm-mm. ya tadi yang salah satu contoh ya, gadget sebagai solusi biar anak nggak Mm-mm. rewel, ya anak nggak nakal segala macam, ya udah diem aja Mm-mm. di situ ya kan itu. Nah ini kira-kira gimana Ustadz menurut panjenengan, apakah ada ya kesalahan paling umum ya yang dilakukan Mm. oleh orang tua berkenaan dengan menghadapi anak dan juga gadget? Ya. Ya, kesalahan paling umum itu adalah orang tua yang tidak paham, orang tua yang tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, tidak punya tanggung jawab itu tidak mengerti, tidak begitu bisa mendalami bahwa mendidik anak itu adalah amanah dari Allah yang akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Kan di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro kuduhan nas wal hijar. Lalu beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu kita tanggung jawab, bertanggung jawab pada Allah. Kalau kita tahu bahwa itu tanggung jawab kita di hadapan Allah, kita kan disuruh menjaga. Berarti kita menjaga mereka dong dari segala macam kerusakan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kalau kita tidak tahu cara menjaga? Hmm. Yang pertama, kita harusnya tahu bagaimana cara menjadi orang tua. Tahu Hmm. tentang parenting. Ngerti namanya parenting itu. Kemudian cabang-cabang di parenting itu misalnya kita harus paham tentang karakter anak, cara berpikir anak, kepribadian anak, anak sebagai sosok yang utuh sebagai manusia itu ngerti bagaimana memperlakukan anak. Dan tidak hanya itu, orang tua yang juga tahu mestinya tentang faktor-faktor luar yang itu membahayakan anak kita. Kan tidak hanya faktor luar itu adalah penyakit kan. Mungkin kita kasih anak vaksin, ya kan? Kita kasih pengobatan. Tetapi yang juga harus kita ketahui ini tadi bahaya gadget yang mengancam. Nah, orang tua kalau tidak paham itu pasti akan apa namanya? Akan melakukan kesalahan. Hmm. Jadi kalau misalkan ya, anak rewel diberi HP, anak bosan diberi HP, anak lagi orang tua lagi asik nggak mau diganggu sama anaknya kasih HP. Ya, nah. Jadi orang tua ini yang ngasih candu sebenarnya kepada si anak. Dan akhirnya kan si anak kalau udah dikasih begitu dia kecanduan loh. Hmm. Dia udah siap-siap tuh ketika ada tamu datang dalam hatinya dia, sore, Tenang. seneng dia. Bukan karena Kesempatan. Apalagi kalau bukan. kita bertamu ke tempat orang ya. Jadi dia tahu orang tua ini titik lemahnya adalah ya kalau ketemu dengan orang lain. Gak mungkin orang tua itu mau ya apa namanya direweli kan gitu. Iya. Nah, anak kan ngerti dia itu. Dan nggak mungkin dimarahi kan tadi Nggak dilihat mungkin orang. dimarahi karena orang tuanya apa? Jaga image kan. Nah, Betul, jadi betul, betul. ya atau orang tua yang tidak tahu mengajarkan disiplin dalam menggunakan gadget, terutama Hmm. anak-anak kalau sudah mulai remaja, usia-usia yang memang dia mau nggak mau memang harus punya gadget kan, karena di Hmm. sekolah. Terus gimana cara buat mereka disiplin? Orang tua yang tidak mau tidak bisa menanamkan ya Hmm. terkait apa namanya bahaya gadget gitu. Orang tua yang mungkin juga tidak membangun koneksi dengan si anak. Tuh banyak Hmm. sekali ya. Jadi tantangan besar sekali ya Bunda ya. Kita mendidik anak itu memang pada hari ini di dunia digital itu besar sekali. Bisa jadi banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Hmm. Gitu. Oke, masih relate dengan yang tadi, Ustadz ya. Mm-mm. Hari ini itu kan memberikan fasilitas kepada anak itu juga termasuk tanggung jawab orang tua. Mm-mm. Dimana ketika memang seharusnya anak tersebut itu memang butuh dengan Mm-mm. gadget ya, karena entah itu tugas kuliah atau kemudian Mm-mm. tugas sekolah ya mau nggak mau dia harus diberi fasilitas ya. Mm-mm. Nah, bagaimana cara membedakan antara memberi fasilitas dengan menyerahkan anak ke gadget nih ya. Jadi Ya kalau orang tua itu tidak paham uh, dan tidak melakukan, kalau tidak paham kan dia tidak bisa mengawasi kan. Oh nggak paham kok.
dia tidak paham, tidak bisa mengawasi, dia tidak menyiapkan anak, ya itu sama saja menyerahkan anak kepada gadget. Jadi kita ini sebagai orang tua itu memang harus memimpin. Ya, kita harus selalu mendampingi. Anak itu ada masanya dilepas ketika memang dia sudah mampu bertanggung jawab. Tapi kalau anak belum bisa mau bertanggung jawab, maka orang tua harus harus rewel, orang tua harus telaten, ya, harus tarik ulur memang karena satu sisi memang gadget nggak bisa dilepas kan. Sisi yang lain juga ini berbahaya kalau memang itu dibebaskan. Mhm. Nah, tapi kalau anak itu sudah ngasih gadget usia ketika anak itu belum balik lah gitu ya, kasih gadget itu udah jelas indikasi kesalahan itu. Mhm. Nah, kalau sudah balik, ya orang tua sudah menyiapkan belum? Mhm. Kalau belum menyiapkan, itu berarti indikasi juga orang tua menyalurkan kesalahan, menyerahkan anak ke gadget. Bukan menyerahkan gadget ke anak loh ya. Mhm. Memang gadgetnya dikasih ke anak, tapi gadgetnya itu ibaratnya gini, yaitu seperti singa. Nah, ini kita ngasih singa ke anak, jadi terekam kan? Sama Mhm. dengan menyerahkan anak ke gadget kan? Mhm. Walaupun ini banyak ya, sebenarnya kalau kita itu baik paham betul mengenai gadget, di gadget itu juga banyak hal-hal positif. Mhm. Banyak sekali, cuma ini tidak dibahas ya. Banyak sekali yang positif dari gadget, banyak sekali yang positif dari AI, luar biasa. Ya. Kalau kita itu paham, gitu. Oke. Nah, ini kalau pertanyaan ini bicara tentang solusi, Pak, ya. Hmm, Mungkin kalau sudah terlanjur, ya, jadi anak-anak kemudian sudah terlanjur kecanduan, ya, dia kemudian sudah nggak mau berpaling dari gadget, ya, dipanggil orang tuanya fokus ke gadget dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memulai kembali kedekatan dengan anak? Sementara hmm, si anak itu sudah gadget semacam candu. hmm. Nah, itu kira-kira apa Ya. langkah nyatanya? Pertama, orang tua harus menyadari kalau sudah kecanduan, ini masalahnya tidak sederhana. Mhm. Jadi kita itu harus bersabar dengan proses. Ya, dah. Hmm. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan marah. Oh, jelas tidak bisa. Jadi kalau kita menyelesaikan dengan marah, maka hubungan kita dengan anak itu semakin jauh. Hmm. Anak semakin bisa jadi benci pada orang tuanya. Ya, kan? Karena yang muncul itu adalah amarah. Jadi apalagi kalau ternyata orang tuanya candu, Hmm. kitanya yang marah. Jadi memang kita harus datang datang kepada anak itu bukan emosi, bukan menghakimi, ya, tetapi kita harus datang dengan perhatian. Sering-seringlah duduk bersama, mendengarkan mereka. Intinya mereka harus merasa diperhatikan. Mungkin bunda bisa ngajak anaknya pergi ke kafe, ya, kalau ayahnya mungkin sibuk. Dari kafe ngobrol, gitu. Lalu kemudian terkait gadget, yaitu mulailah dibincangkan ketika anak sudah hatinya terbuka. Tapi ingat, kita tidak bisa melakukan ini kalau kita sebagai orang tua juga tidak selesai, ya kan? Jadi kalau misalkan hari ini ada bunda, ada ayah yang merasa, wah ini saatnya nih berubah gitu ya, mulai merasakan bahayanya. Jadi bukan hanya anak, tapi juga kita sebagai orang tua itu kalau sudah kecanduan juga berarti harus berhenti. Nah, apa namanya, urgensi, ya. Pentingnya kita sadar, pentingnya kita bertobat dari gadget ini harus ditransfer kepada anak kita dengan cara yang baik. Kan iming-imingnya kan kalau kita meninggalkan sesuatu itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kan gitu. Kalau kita tidak meninggalkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan yang sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita apa namanya tidak bisa melepas gadget, itu mendapatkan hal yang buruk. Tapi kalau kita bisa melepas gadget, itu mendapatkan hal yang baik. Nah, ini harus ditransfer kepada anak. Harus ada dialog. Ingat, tidak cuma sekali dialog,
Kayak namanya kecanduan itu gimana ya? Orang kecanduan itu kayak merokok ya, nggak Mhm. serta-merta hilang. Kenapa? Karena di tubuh dia itu menuntut adanya dopamin. Mhm. Dopamin itu hormon rasa senang. Nah, rasa senang itu didapat ya ketika memang dia pegang gadget. Mhm. Jadi namanya gadget aplikasi digital itu dia ngasih dopamin. Nah, jadi anak yang kita kalau kita tahu ilmunya begini, kita mesti menyadari bahwa ini harus ada kesabaran. Dinasihati hari ini belum tentu besok dia berubah. Nah, otomatis itu berubah. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Hmm. Nah, kaitannya dengan batasan, tak masih relate ya. Kira-kira perlu nggak aturan tegas soal gadget ya kaitannya dengan memanage anak tadi ya, atau Hmm. lebih ke pendekatan emosional ya. Jadi nggak apa-apa sih mungkin main ya, tapi habis main kemudian dinasehati, atau ketika main ya itu langsung Hmm. orang tua tegas gitu ya. Hmm. Nah, kamu sudah panjang ya waktu main HP-nya ya. Hmm. Sekarang ayah mau sita HP kamu. Ya, Hmm. tegas gitu ya. Nah, menurut Ustadz lebih diterima mana Hmm. dengan si anak tadi? Ya, pertama itu memang harus jelas aturan mainnya. Ada kejelasan aturan. Artinya sebelumnya harus ada Betul. aturan kamu kalau main HP ada Hmm. waktunya, gitu nggak? Ya, kalau bisa aturan bersama. Mhm, Di depan, di meja makan, nggak ada gadget. Di dalam mobil, nggak ada gadget. Di mhm, sini, nggak ada gadget. Itu aturan bersama. Tapi kalau anaknya masih kecil, kan memang jangan dikasih ya. mhm, Jangan sampai mereka punya. Nah, itu. mhm, Kalau dikasih tuh boleh. Dipinjemin. Bukan dikasih. Dipinjemin tuh boleh. Artinya kontrolnya pada orang tua. Dan juga karena dipinjemin kan kita sebagai orang tua bisa membatasi tayangan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dimainkan. Nah, orang tua kan bisa tuh apa namanya mengatur itu. Tapi ketika anaknya sudah remaja, beda cerita kan. Nah, harus ada aturan yang memang dipahami bersama dan kalau salah satu klausul dari aturan itu orang tua akan mengambil, ya lakukan. Harus konsisten. Jangan sampai aturannya diambil, tapi karena orang tuanya misalnya lagi sibuk apa, biarkan dulu lah dia pakai gadget. Nah, ini kan berarti kita sebagai orang tua jadi tidak adil. Kita sendiri tidak disiplin. Di mana kita bisa mendisiplin anak kita kalau kita tidak disiplin. Gitu, mhm. Sawan. Masya Allah. Baik, artinya perlu aturan ya dalam keluarga ketika anak-anak memang ada mungkin waktu mainnya ya Hmm. dijami ya dikasih waktu. Hmm. Dengan begitu ketika efeknya ya yang Hmm. kita rasakan itu kan ketika kemudian kita ambil HP-nya itu dia tidak marah. Hmm. Kenapa? Hmm. Sudah ada aturannya gitu ya. Betul. Mungkin kebanyakan seperti itu gitu ya. Nah, mungkin dari para peserta, para ayah bunda yang ada di sini mungkin banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo silakan dituliskan di kolom chat ya. Atau kalau bisa ngobrol langsung bisa raise hand ya kaitannya Hmm. dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ini Ustaz ya. Hmm. Kaitannya dengan Nah, itu udah oh ada. sudah ada tuh ya. Dari Fitralismar ya. Silakan kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Nofriyadi, mohon Ji. maaf ya terima kasih banyak kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan atau memberikan pertanyaan ya Pak ya. Mohon maaf saya off kan ya Pak ya Ji, Iya, ya enggak karena apa-apa. sinyal kurang bagus. Ya, Ya. ini Pak mungkin tema ini sangat menarik dan ini yang menimpa saya di keluarga. Terjadi di anak saya sekali Pak gitu kan karena mungkin ya ini kesalahan kami dalam mendidik koordinasi dengan orang apa si ayah yang tidak jalan gitu ya akhirnya Hmm. mungkin anak yang sudah kecanduan gadget game ya Hmm. dia sekolah sekarang itu kelas 1 SMA. Hmm.
eh ya em, dari awal mungkin ini yang mungkin kurang disiplin ya, kami terutama mungkin ayah yang mungkin pendidikan terhadap efek terhadap games ini oleh ayah Hmm. yang kurang. Ya, saya mungkin sering membaca-baca informasi. Saya juga mendengarkan apa Pak ya, Ibu Eli Risman dan segala macam itu saya suka gitu. Hmm. Tapi nggak bisa dikomunikasikan dengan ayah gitu yang susah mungkin ya. Sementara kalau saya lihat peran ayah ini sangat dominan kepada anak laki-laki, tapi ini yang Hmm. kurang mungkin dilakukan di keluarga kami gitu kan, sehingga anak saya itu tuh apa Pak, kecanduan games gitu. Dia sudah kelas Hmm. 1 SMA sekarang. Kalau udah libur itu main games itu tuh itu dari pagi siap subuh itu tuh atau udah megang HP gitu kan. Kadang istirahatnya tuh makan dan sholat saja. Hmm. Kadang sampai malam dilanjutkan gitu kan. Nah, Mm-mm. ini mungkin kalau di rumah ya saya juga harus menahan diri gitu Pak. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang dulu pernah emosian gitu kan saat dia SMP, saat dia SD gitu kan. Tapi saya menyadari cepat gitu kan karena ini enggak solusi saya lakukan emosi ini. Memang benar Hmm. apa yang Bapak katakan tadi itu tuh dampak ya dari anak-anak di 13 tahun sudah memegang HP dan memain games ini. Dia termasuk agresif gitu kan, kemudian menutup diri, kurang pede dan segala macam Bapak ceritakan tadi memang terjadi di anak saya. Saya lihat gitu, kalau kita keras, dia akan lebih keras lagi gitu. Nah, ini saya Hmm. sadari, kadang-kadang saya susah sekarang itu bagaimana cara menghadapi dan mencarikan solusi agar anak saya ini berhenti main game sini Pak gitu. Ya paling kurang bisa bisa berkurang gitu. Nah, sekarang itu saya lakukan pendekatannya, tapi dia menutup diri, Pak. Hmm. Menutup diri gitu terhadap saya, kemudian terhadap ayahnya juga. Kalau ayahnya ini mungkin eh, ya saya lihat ya dari peran ayah ini dari teman-teman saya gitu kan berhasil dia anaknya lepas dari games ini karena Hmm. disiplin saya lihat. Kalau saya yang melakukan disiplin ini tidak bisa karena Hmm. ini menyangkut dengan ayah juga. Kadang-kadang ayah tidak setuju gitu kan. Nah, berlambat-lambat, berpelan-pelan gitu. Tetapi kan Hmm. saya lihat anak-anak ini kan harus kalau waktu bermain itu tuh berhenti ya harus berhenti. Nah, anak juga harus tahu hal itu gitu. Tetapi ini tidak dilakukan oleh ayah gitu kan. Nah, sekarang itu tuh los anak saya tuh Pak gitu. Kalau saya bilang nasihatin gitu, suka menutup diri. Dan ayahnya juga kadang-kadang sedikit sekali bicara gitu ya dengan anak gitu Hmm. kan. Dan saya bilang gitu kan peran beliau sangat besar gitu menghadapi ini gitu. Tapi mungkin beliau mungkin ilmunya yang kurang terhadap ini gitu kan. Nah, jadi belum ada solusi Pak. Dan saya tanyakan bagaimana posisi saya sekarang tuh Pak. Saya memang juga stres gitu kan. Kalau saya saya banyak-banyak istighfarnya sekarang ampun kepada Allah kemudian berdoa itu yang bisa saya lakukan. Tapi anak saya juga belum berhenti gitu kan main games ini nih. Sementara saya dampaknya saya lihat sangat luar biasa yang apa Bapak ikut ceritakan tadi itu nampak sama saya tuh efek seperti itu gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya pertama Pak ya, kalau Bapak punya link kepada pemerintahan gitu ya, memang ini dampak yang luar biasa. Bahwasanya pemerintah juga ikut andil harus menstop gitu kan, harus membuat peraturan gitu Pak. Karena kalau kita harapkan dengan orang tua, kadang-kadang kita sama satu sama lain, bapak dengan ibu, kadang-kadang enggak satu pikiran gitu kan, enggak satu pendapat gitu. Tetapi kalau udah pemerintah udah menetapkan ini anak-anak di bawah umur atau 16 tahun ke bawah tidak boleh megang HP. Nah, ini orang tua mau tidak pasti dia akan tidak memberikan HP kepada anaknya gitu. Ini saya harapkan gitu kan memang harus ada kebijakan pemerintah yang menstop hal ini gitu. Yang kedua, yang saya tanyakan Pak, bagaimana lagi saya caranya melakukan pendekatan kepada anak saya agar anak saya membuka diri juga terhadap saya gitu Pak. Dinasihati gitu kan, kemudian ngobrol, kita pingin ngobrol gitu kan, tetapi dia asik dengan HP-nya gitu. Apa yang harus saya lakukan lagi Pak gitu kan? Apakah saya harus membawa anak saya ke
psikolog apa. Tetapi kalau seperti itu kayaknya anak saya belum sadar gitu Pak, belum ingin gitu memperbaiki dia untuk berubah untuk main games ini untuk apa berhenti gitu. Mungkin dia nggak mau kalau saya bawa ke psikolog gitu. Kira-kira Oke. apa gitu, usaha yang saya lakukan Pak gitu. Mungkin ini saja pertanyaan dua ini Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Sat. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin link ke pemerintah untuk membuat aturan ya. Dan Iya. juga yang kedua, solusi dari putra daripada Fitra tadi. Hmm. Mau silakan, Sat. Ya, kalau aturan kan sudah dibuat tuh, Mhm. tinggal pelaksanaannya. Ya. Mhm. Eh, Kak, yang terkait ini memang, ya kita memang tidak banyak bisa berharap kepada pemerintah ya, yang agendanya juga kadang-kadang itu bukan agenda rakyat gitu, bukan kebutuhan Hmm. masyarakat. Nah, maka memang ini kita harus apa namanya istilahnya, ya menjadi benteng terakhir bagi keselamatan anak-anak kita. Nah, kalau kan ini benteng terakhir, maka kita harus fight ya, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus punya kesadaran, kita harus punya ilmu, kita harus punya cara untuk mencari tahu gitu. Dan mencari tahu ini bisa jadi tidak serta-merta mendapatkan hasil. Tapi harus kita usahakan, karena itu bagian dari amal ibadah kita kepada Allah. Ya kan? Nah, maka yang megang hati anak itu siapa? Kan Allah. Jangan lupa, Allah itu ada. Kan? Ya, berdoa, doa yang sering diucapkan Rasulullah, itu apa coba? Jadi ketika Rasulullah meninggal, kan sahabat nanya tuh kepada Aisyah, apa sih yang sering didoakan oleh Rasulullah? Rasulullah itu sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku berada dalam agamamu. Jadi yang pegang hati anak kita itu bukan kita. Yang pegang itu adalah Allah. Jadi minta kepada Allah. Nah, kita harus bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Apalagi kalau kita merasa sudah, apa namanya, tidak mampu. Ketika kita sudah tidak berdaya. Nah, maka jurus langit ini harus kita apa namanya, kita mainkan. Dan kita sebagai orang tua harus tingkatkan itu namanya ketakwaan. Kan? Apalagi kalau kita merasa sudah tidak ada jalan nih, misalnya ya, atau jalannya terasa buntu. Nah, kenapa kita harus meningkatkan ketakwaan? Karena Allah ngasih tahu kita itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang memberikan jalan keluar. Kan yang kita butuhkan jalan keluar. Mintanya siapa? Yang minta kepada Allah. Kadang-kadang itu kita lupa. Ya, ketika kita punya masalah, apalagi sampai kita buntu, kita nggak minta kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan, banyak-banyak istighfar, kan? Lalu kemudian juga memanjatkan doa secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, ini jurus langit ya. Nah, selebihnya memang kita apa namanya selebihnya kita jalankan sunatullahnya. Nah, masuk ke pertanyaan Ibu tadi, apa yang kita lakukan? Persoalannya kan si anak itu bukannya kurang nasihat, tetapi kan macet tuh. Mungkin macet di telinganya. Macet di telinga itu mungkin karena sudah saking apa ya? Bisa karena banyak hal. Karena si anaknya apa namanya kecanduan gadget sudah semakin parah, atau mungkin juga karena dia ada jarak dengan ayah bundanya. Gitu. Jadi ada hubungan yang retak. Bisa jadi ya, ini saya tidak menuduh, tapi ini yang sering terjadi. Kan orang tua itu kalau tidak suka, gitu, ya, apalagi anak sejak dari kecil misalnya, kan kita sering kali namanya orang tua kan mainnya emosi. Mainnya emosi, 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 lalu kemudian akhirnya terjaga yang namanya jarak itu. Nah, maka di sini mode-mode integrasi, mode ceramah, teguran yang keras bisa jadi tidak begitu efektif. Mhm. Ya kan? Bisa jadi tidak efektif. Tapi yang dibutuhkan yang paling dekat itu adalah bagaimana membangun koneksi dengan anak. Ya enggak? Tanpa harus membahas masalahnya dulu. Jadi tidak harus langsung masuk inti masalah. Jadi membangun koneksi. Nah, bagaimana cara membangun koneksi? Memang tergantung anaknya seperti apa. Ya enggak?
Yang jelas si anak itu butuh pada orang tua itu udah pasti. Nah, butuh orang tua itu ada kesempatan bagi kita untuk membangun koneksi itu. Jadi bisa tadi saya katakan anak diajak ngobrol hal-hal yang kecil, ya. Anak diperhatikan kebutuhannya, mungkin dibawa pergi kemana, ya, ke tempat kafe ngobrol gitu. Dan kalau anak punya masalah, jadilah orang tua yang bisa menyelesaikan masalah dia gitu. Atau mungkin juga ada yang didengarkan oleh anak. Ada yang perhatian terhadap anak kita, misalnya pamannya, ya bulenya, budenya, kakeknya misalnya. Nah, mungkin bisa lewat mereka gitu. Lewat mereka. Jadi bisa jadi bukan kita. Nah, kalau sudah kita bisa menurunkan ya mungkin intensitas konflik ya dengan anak, jarak sudah tidak apa namanya tidak tebal gitu, maka mungkin itulah mulai kita masuk kepada anak untuk bicara dari hati ke hati. Ini bukan untuk orang tua sebenarnya kan, untuk anaknya juga, ya, untuk anaknya juga. Nah, saya kira mungkin itu ya jawaban umumnya gitu. Jadi saya bisa memahami memang ini masalah yang berat, Bunda. Jadi ikhtiar ya cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau sudah punya informasi, ibaratnya udah punya senjatanya, maka Bunda ya memainkan senjatanya itu. Bukan senjata ya, memainkan alatnya itu. Kan mungkin banyak ya ikut Hillary Risman, ikut macam-macam tuh kan. Masalahnya kan bukan, mungkin Bunda juga sudah banyak tahu cara-cara pendekatan. Nah, tapi bersabar dengan menjalankan pendekatan itu. Jadi bersabar untuk konsisten dengan ilmu yang dimiliki. Ya, ilmu komunikasi, misalnya tadi, ilmu psikologi, ya, interaksi dengan anak itu seperti apa. Itu kan perlu kesabaran. Karena anak kita ini bukan pelaku, anak kita ini korban, sekali lagi. Nah, di samping tadi, ya bukan di samping ya, setelah atau bersamaan, kita minta kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Jadi mudah-mudahan Bunda, ya, mudah-mudahan Allah Iya, kasih yang namanya bisa. solusi. Ya. Baik, terima Ya, kasih insya Ustaz Allah terima untuk kasih ya, jawabannya. Ya. Pak. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ada Bapak Iskandar. Ya, kita persilahkan. Monggo. Bapak atau Ibu ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Ustadz, Ya, Mbak Mas Syanda. Randy. Izin bertanya, topik kita kan mengenai gadget untuk anak. Mm-mm. Saya mengalami pengalaman langsung melihat suatu anak Mm. yang sangat anak usia 11 tahun, kelas Mm. 6 SD. Mm. Perempuan yang hampir setahun ditinggal ayahnya. Mm. Nah, eh, sifat anak ini, anak perempuan ini cukup impulsif. Kemudian apa kegiatan di dunia media sosial juga cukup aktif. Terutama live posting pribadi dirinya dan teman-temannya di baik di Instagram atau media sosial lainnya. Nah, eh, bagaimana Bapak Ustadz melihat dengan parameter tingkah atau eh, aktivitas di media sosialnya ini, dengan bagaimana caranya kita juga strategi yang paling tepat, khususnya untuk anak perempuan yang saya bilang dengan latar belakang tadi, bisa kita atur konsumsi gadgetnya. Ada dua pilihan yang sedang saya pikirkan. Apakah menyarankan untuk benar-benar puasa atau berhenti total dari gadget, atau membatasi pada jam tertentu, atau opsi berikutnya adalah membiarkan namun tetap dikontrol. Opsi apa yang terbaik dalam hal kita mengontrol sesuai dengan topik kita siang ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Jadi bisa kalau langsung dijawab, Ustaz. ya kalau anak itu anak orang lain, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya memang kita harus mendekatkan kepada orang tua. Tapi kalau anak perempuan itu adalah mungkin anak saudara kita,
atau mungkin anak kita, atau mungkin orang yang ada dalam lingkaran pengaruh kita, atau mungkin anak angkat kita. Nah, maka kita memang harus menggunakan lingkaran pengaruh ini. Nah, anak yang 11 tahun tadi, ini berarti kan memang secara aturan itu mereka tidak boleh memiliki yang namanya gadget. Aturannya itu seperti itu. Sekarang ini, ya kan? Di banyak negara tadi saya sudah nyebutkan, ya, negara-negara di dunia itu sudah mulai memberlakukan, bahkan mulai ancang-ancang untuk memberlakukan, ya, sebut saja tadi saya katakan siapa tadi, negara seperti Australia misalnya ini sudah memperlakukan, Brazil, ya, China, Prancis, Indonesia juga sudah sebenarnya secara aturan. Oh ya, mungkin masih berupa proposal yang akan menggunakannya Denmark, Norwegia, Spanyol misalnya. Spanyol sudah mungkin ya. Dan masih banyak juga negara yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan itu. Kanada, Turki itu. Jadi memang ini manusia secara kolektif ya, bahkan pemerintah itu sudah sadar bahwa tentang bahaya gadget ini. Nah, jadi dengan berdasarkan aturan ini sebenarnya kita tidak ragu ya untuk memastikan anak kita itu atau anak perempuan yang dekat dengan kita atau segala anak-anak yang usia 11 tahun itu tidak bisa punya yang namanya apa namanya yang namanya IG, yang namanya TikTok itu udah nggak boleh punya itu karena itu sudah ilegal di kacamata hukum gitu ya, bukan ilegal juga nanti masalah hukum itu pelanggaran terhadap aturan, nanti siapa yang dihukum itu eh, saya tidak tahu aturannya seperti apa ya. Nah, sehingga kalau anaknya itu usia 11 tahun maka memang cari cara ya bagi orang tua mungkin lewat sekolah yang mengumumkan kepada anak-anaknya bahwa anak-anak tidak boleh memiliki gadget. Kemudian mungkin juga sekolah itu memberikan pemberitahuan kepada seluruh orang tua untuk memperlakukan aturan itu. Sehingga orang tua bersama dengan sekolah itu punya alasan kepada anak-anak untuk menghapus yang namanya media sosial. Gitu. Atau kalau mau sekolah juga bersama orang tua, karena usianya masih belasan tahun, itu memang melarang penggunaan. Nah, sehingga ini menjadi alat untuk berkomunikasi kepada anak ini tadi, bahwa Anda tidak boleh menggunakan itu. Kalau saya ditanya apakah sebaiknya puasa, berhenti sama sekali, atau melakukan pengawasan, di tahap ketika anak itu sudah kecanduan, memang itu berhenti. Apalagi usianya tadi kan belum 16 tahun. Jadi memang itu menurut saya pilihan yang paling rasional. Kalau pilihannya adalah diawasi segala macam, seberapa kuat kita mengawasinya? Seberapa sadar anak-anak itu terhadap eh, pengawasan itu? Bisa nggak anak-anak menjadi punya kesadaran dia itu? Jangan-jangan yang akan sering terjadi anak-anak yang curi-curi, ya. Apalagi anak-anak itu biasanya lebih pintar gadget dibandingkan kita. Anak-anak yang mungkin mereka berbohong, ya kan? Kasihan sekali kan anaknya. Jadi kalau bisa ya anak tahu alasannya, itu memang ya peran sekolah ya, peran guru, peran orang tua. Nah, anak tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh memiliki. Kalau tidak, oh, misalnya disuruh laporannya. Ini bisa dimainkan sebenarnya itu. Ya. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Ya, Masya Allah. Begitu untuk Pak Iskandar, semoga bisa menjawab. Selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir karena waktu membatasi kita, ya hampir mau jam 3 ya. Dari Ibu Juju Juang Seh, ya. Monggo silakan kami beri kesempatan. Insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Kak Ustadz. Iya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya kebetulan saya itu mengajar di TK, yaitu menemukan anak yang hiperaktif. Nah, setelah konsultasi dengan ibunya, dari usia 1 tahun itu udah diberi HP dengan tontonan kayak game. Nah, kebetulan ibunya itu sibuk dengan pekerjaannya, yaitu jualan. Nah, kalau di Sunda mah itu teh ya asal asal anteng mungkin kayak gitu. Nah, nggak tahu ya dampaknya yang akan fatal pada anak tersebut. Nah, setelah tahu anak itu, saya sebagai pendidik menyarankan untuk tidak dikasih HP dan alhamdulillah selama mengikuti KBM di sekolah mulai sedikit dapat hanya saja belum bisa diam dan kekurangan dalam bicara. Itu mungkin, yang jadi pertanyaan ya sebagai pendidik, apa tindakan yang harus, eee, diberikan atau disampaikan kepada orang tuanya? Dan yang kedua, pertanyaannya apakah perlu pertolongan seorang spesialis dokter anak? Karena anak itu sampai sekarang, bicaranya itu belum bisa bicara seperti halnya anak normal. Seperti itu mungkin yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi posisi ibu sebagai pendidik ya di sekolah mungkin bayangan saya sih ya. Ini kalau mau dimungkinkan orang-orang tua itu dikumpulkan. Kan bisa jadi tidak hanya orang tua dari si anak itu yang punya masalah. Gitu. Lalu mereka diberikan penjelasan. Mumpung mereka masih TK-nya, masih usia sangat belia. Artinya para orang tua itu mesti tahu tentang bahaya gadget tadi. Dan orang tua tidak cuma tahu bahaya gadget, tapi juga tahu bagaimana mengatasinya. Dalam artian, eh, bagaimana cara agar anak itu tidak punya gadget, kira-kira gitu. Lalu kemudian juga siap orang tua itu menjadi orang tua tadi. Nah, jadi misalnya si anak ketika dia sudah kecanduan gadget kan, ketika gadget itu diambil, anak itu butuh mainan yang lain. Anak itu butuh perhatian. Anak itu butuh hiburan. Dan memang usia TK itu udah memang udah nggak boleh punya gadget, udah nggak boleh pegang itu. Kecuali anak yang normal yang bisa dipinjamin sesekali gitu ya. Nah itu bisa anak begitu. Jadi kepada orang tua ya bayang saya itu orang tuanya dikumpulkan, dikasih tahu, buat komitmen anak-anak di rumah itu nggak punya gadget. Seperti sampaikan tadi kan bahaya-bahaya gadget tadi. Kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, maka kalau dikasih informasi yang seperti saya sampaikan tadi itu mestinya orang tua tidak ingin dong anaknya jadi korban kan gitu. Nah, tinggal orang tua itu kan diberitahu apa yang harus dilakukan. Nah, adapun anak yang tadi sudah terlambat ya masalah bicaranya, ini kan berarti baru expert judgment ya. Jadi memang ini butuh apa? Butuh keputusan dari ahlinya. Nah, saya kebetulan bukan ahlinya. Ya, saya ini bukan psikolog, bukan psikiater. Saya ini engineer, insinyur. Yang kebetulan bidangnya adalah bidang AI, artificial intelligence. Jadi saya itu tahu persis ya bahayanya artificial intelligence cara kerjanya itu seperti apa. Jadi yang terlambat tadi bisa jadi karena gadget, bisa jadi faktor yang lain. Atau bisa jadi memang apa namanya keterlambatan itu masih dalam batas normal. Jadi memang ini sangat tergantung kondisi anaknya dan tergantung dari ahlinya tadi. Nah, kalau bisa disarankan ya, untuk ketemu dengan ahli, ketemu dengan mungkin dokter perkembangan anak ya. Nah, saya kira itu bagus sekali. Jadi kita itu tidak menduga-duga, tidak meraba-raba, tetapi memang ahlinya yang memang memutuskan apakah ini masalah atau tidak masalah. Dan ahlinya juga nanti akan memberikan solusi-solusi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau nanya ke saya solusinya untuk kasus-kasus yang bermasalah itu memang bisa dalam tanda petik kan saya tidak punya apa namanya tidak punya legitimasi
Kalau saya kan biasa bicara yang umum-umum bahaya begini. Tapi kalau sudah sampai terapi secara medis, terapi secara psikologis itu biasanya memang ahlinya. Nah begitu Ibu Juju. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Masya Allah ya. Jawaban yang insya Allah ya ini menjadi jawaban permasalahan-permasalahan kita sebagaimana diskusi kita yang kita sharingkan pada kesempatan siang hari ini dan semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Ternyata mungkin banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang itu kemudian ditimbulkan dari faktor kesibukan orang tua. Antara kemudian bapaknya itu kemudian sibuk bekerja, ibunya juga demikian ya. Nah, mungkin sambil memperkenalkan ya kaitannya dengan Salis ya. Jadi alhamdulillah kami berdiri tahun 2020-an ya. Salis Group ya, di mana kita memang punya konsep ya, bekerja dari rumah ya, bekerja dari rumah ya. Nah, ini mungkin menjadi jawaban seperti tadi yang sibuk bekerja ya, keluar rumah segala macam ya. Ternyata bisa kita manage ketika kerja, bisa kemudian dari rumahan. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah Salis ada langkah-langkahnya dan kita memang sistem kerjanya memang dari rumahan seperti itu. Sehingga apa? Kalau ya kita pengen tidak terlalu sibuk ya bekerja, kemudian kita juga pengen pantau anak-anak ya, kita bisa kemudian bekerja dari rumah. Bahkan ya ketika kemudian bapak, ibu atau ayah bunda itu kemudian eh, apa bisa ya menjualkan produk-produk kami yang akan kirim ya. Jadi nggak usah repot-repot packing segala macam ya, insya Allah Salis yang akan mengirimnya. Jadi insya Allah cukup praktis ya sebagai jawaban. Mungkin kalau bapak atau ayah bunda ya itu punya ya pengen waktu luang untuk bersama sama anak-anaknya di rumah. Nah, ini menjadi jawabannya insya Allah. Kita insya Allah punya banyak produk dan kualitas dan yang jelas beda dari yang lain insya Allah produknya halal dan insya Allah syar'i transaksinya. Kenapa? Karena setiap dropshipper ya atau kemudian agen kita bimbing dengan cara bagaimana muamalah yang sesuai syariah seperti apa. Ada bimbingannya. Mungkin itu kita ucapkan jazakallah khairan katsira ya bagi Wah, jazakallah khair. panjenengan semuanya yang berminat bisa hubungi admin di 089538789933. Ya, kita ucapkan terima kasih Ustadz Nopriyadi Hermani telah menemani kita selama 2 jam siang ini. Masya Allah ini berbobot sekali obrolannya dan semoga ini menjadi amal jariah Ustadz Nopri karena ini ilmu yang bermanfaat ya. Dan kalau ya para ayah bunda itu menerapkannya ya, maka insya Allah guru kita Ustadz Nopri juga mendapatkan aliran pahala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga sehat selalu Ustadz Nopri sehingga bisa ya share ilmu ya, di lain waktu. Insya Allah ini bukan yang terakhir tapi next insya Allah kita akan buat tema yang memang banyak dibutuhkan oleh para ayah bunda insya Allah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kesalahan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya.